teror hantu yang gentayangan di belakang jok mobil. Begini kisahnya. Kejadian bermula ketika seorang pria bernama Krishna yang bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan rokok yang terbesar di Indonesia baru saja mendapatkan bonus dari kantornya. Ceritanya, ia mendapatkan bonus karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan. Berhubung bonus itu terbilang lumayan, ia pun berencana untuk membeli sebuah mobil. Krishna yang saat ini tengah memiliki seorang istri yang sedang hamil muda. Karena ingin memanjakan istri yang memang hamil muda, ia pun membeli sebuah mobil dengan harga yang pas di kantong. Dirinya berencana untuk membeli sebuah mobil dengan kondisi bekas, agar bisa lebih murah dan dapat dibayar dengan cash. Singkat cerita, Krishna menemukan mobil yang pas di hati dan budget, yakni mobil Grand Livina berwarna abu-abu. Krishna membeli mobil tersebut dari seorang bapak-bapak yang sedang membutuhkan uang. Karena dirasa cocok dan pas, akhirnya Krishna bersepakat dengan bapak tersebut. Awal mulanya mobil tersebut datang ke rumah pasangan yang baru menikah ini. Mereka berdua sangat senang sekali. Mereka jadi bisa leluasa pergi kemana saja dengan mobil sendiri tanpa memakai mobil kantor. Namun, baru beberapa hari di rumah, mobil yang baru mereka beli ini selalu tercium bau amis. Ya, bau amis darah. Mereka selalu mencoba mencari-cari di sela-sela mobil untuk mengetahui sumber dan bau amis tersebut. Yang ditakutkan justru ada binatang yang mati dan mengeluarkan darah. Tapi, semua itu tak membuahkan hasil karena tak ada satupun binatang mati yang di sela-sela mobil. Bau amis darah itu semakin menyengat ketika sore menjelang malam hari. Krishna pun sering membawa mobil tersebut ke tempat cuci mobil dan diminta untuk diberikan pewangi yang lebih banyak. Namun, tetap saja bau amis itu masih tercium ketika sudah sampai di rumah. Selain itu, jika mereka sedang mengendarai mobil di malam hari, selalu saja terdengar suara tangisan bayi. Meski suaranya samar-samar, meski tak begitu jelas, suara tangisan bayi itu cukup mengganggu mereka. Hingga akhirnya, Krishna berencana membawa mobil itu ke paranormal atau ke orang yang tahu menyelesaikan permasalahan mobil tersebut. Karena menurutnya ini bukanlah permasalahan yang biasa terjadi. Tapi karena kesibukan pekerjaan, akhirnya rencana ke paranormal itu selalu diundur-undur. Sampai suatu malam, Krishna harus pulang larut malam karena lembur di kantor sekitar pukul 1 dini hari. Sepanjang jalan pulang, ia terus mencium bau amis darah. Ketika jarak sampai ke rumah tinggal 3 km lagi, entah mengapa bulu kuduk Krishna terasa tegang. Sambil menyetir, Krishna membaca doa terus-menerus. Namun, suara tangisan bayi itu muncul lagi, terdengar lebih jelas dan keras dari sebelumnya, dan akhirnya ia pun mulai curiga kalau ada yang tidak beres. Karena merasa ada yang tidak beres, ia terus mengecek kaca spion untuk memastikan keadaan. Ketika ketiga kalinya Krishna melihat kaca spion, ada sosok wanita sedang menggendong bayi di jok belakang mobilnya. Ia sempat bertatap-tatapan sesaat, hingga akhirnya Krishna pun harus menginjak rem mobilnya dengan mendadak. Sontak, Krishna langsung keluar dari mobil. Tapi karena waktu masih tengah malam, di luar pun sangat sepi sekali, hampir tak ada orang. Berkali-kali Krishna membaca doa dengan apa yang ia lihat. Ketika ia lihat lagi dari luar, ternyata jok belakang mobilnya kosong, alias tak ada siapa-siapa. Meski jarak rumah sudah semakin dekat, tetap saja ia bingung harus melanjutkan dengan mengenakan mobil tersebut atau tidak. Setelah menenangkan diri sejenak, Krishna akhirnya memutuskan pulang dengan mengendarai mobil. Sebelum masuk, tak lupa ia membaca ayat kursi terlebih dahulu. Ketika ia memasuki mobil, Krishna melirik dalam mobil itu dan memastikan tak ada siapa-siapa. Ketika memasuki mobil, Krishna melirik sekitar dalam mobil untuk memastikan bahwa tidak ada siapa-siapa di belakang jok mobil dan memang masih kosong. Saat beberapa meter melaju, sosok perempuan pucat yang menggendong bayi itu muncul lagi di belakang Krishna. Bau amis bahkan semakin menyengat dari yang biasanya. Sontak, ia langsung membaca ayat kursi dengan diteriakkan. Karena Krishna baru pertama kali melihat tak kasat mata, ia pun menyetir mobil sambil gemetar dan hampir menangis.
keringat panas dingin keluar dari sekujur tubuhnya. Dengan kekuatan gas yang luar biasa, ia langsung memarkirkan mobil tersebut di depan rumahnya tanpa dimasukkan garasi. Sesampai di dalam rumah, keringat dingin tersebut mengucur di tubuhnya. Dan keesokan harinya, Krishna langsung demam tinggi sehingga istrinya pun bingung ketika suaminya harus pulang dengan buru-buru dan memarkirkan mobil dengan sembarangan. Krishna tak berani cerita karena istrinya sedang hamil muda. Nah Besti, makanya kalau mau beli mobil second atau bekas harus diperiksa dulu dan diteliti dengan hati-hati ya, agar tidak ada arwah penasaran yang bersarang di kendaraan kalian.